Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dengan saya, Yeni Dwi Rahmawati dari SDN 5 Patokan, Situbondo. Dan saya Dini Nur Aziza dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Situbondo. Saya Tanti Yuliasuti dari SD Negeri 1 Dawan Situbondo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tanti? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Bu Yeni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tanti. Baik Bu Tanti, sesuai dengan jadwal kita hari ini, saya akan melakukan pengamatan pada Bu Tanti dalam kucing, di mana nantinya sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan. Bagaimana Bu Tanti, sudah siap? Insya Allah siap Bu Yeni. Oke, baik Bu Tanti. Rubrik penilaiannya Bu Tanti ada prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Pada pengamatan hari ini Bu Tanti, ada kompetensi inti yang akan saya amati dalam kucing nanti. Ada 3 Bu, yaitu 1, present atau kehadiran penuh, 2, mendengarkan aktif, 3, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sekarang saya ingin bertanya nih Bu Tanti. Bu Tanti ingin mengembangkan kompetensi inti kucing yang mana ya? Baik Bu Yeni, terima kasih atas kesempatannya Bu. Dari praktek coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu. Sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan berbobot tersebut bisa membuat coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia ingin sharingkan kepada saya. Baik Bu Tanti, jadi saat ini Bu Tanti ingin mengembangkan kompetensi inti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Tanti? Iya Bu Yani. Baiklah, dari kedua kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, bagian mana kompetensi yang benar-benar ingin saya amati Bu? Mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif yang bagaimana nih Bu? Saya ingin fokus mendengarkan cerita yang akan disampaikan coach saya, sehingga saya mampu menggali lebih dalam tentang masalah coach yang akhirnya akan mampu membuat coach menemukan solusi dari masalahnya. Baik Bu Tanti, jadi Bu Tanti ingin lebih fokus mendengarkan cerita dari kucinya sehingga kuci akan banyak bercerita sehingga menemukan solusi dari masalahnya. Begitu ya Bu? Iya benar Bu Yani. Baiklah, menurut Bu Tanti, pada akhir supervisi nanti, indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Indikator ketercapaiannya yang pertama adalah coach saya bisa leluasa bercerita tentang permasalahannya. Kedua, coach saya bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Ketiga, coach saya mendapatkan solusi apa yang akan dilakukan. Keempat, sejauh mana coach akan melakukan perubahan. Baik, luar biasa Bu Tanti. Indikator ketercapaian yang akan Ibu capai. Jadi yang pertama adalah kuci bisa bercerita secara leluasa semua permasalahannya kepada Ibu. Gitu ya Bu ya? Iya benar Bu Yani. Kedua, kuci memahami dirinya sehingga bisa menyampaikan solusi dari permasalahannya yang dihadapi ya Bu Tanti ya? Nah betul Bu. Dan yang terakhir, kuci bisa mengeksekusinya, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Baik Bu Tanti, harapan Bu Tanti dari kucing ini apa ya Bu ya? Harapan saya, kedua coach memahami dirinya sehingga bisa menyampaikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana coach bisa mengeksekusinya. Harapan saya dari praktek
kucing ini adalah kucing jujur atas permasalahannya sehingga mendapatkan solusi dari diri sendiri dan akan menerapkannya. Baik Bu, jadi harapan Ibu adalah Puci jujur dari permasalahannya sehingga mendapatkan solusi dan bisa menerapkannya. Begitu ya Bu Tanti? Betul Bu Yeni. Baik Bu Tanti, semoga lancar kucingnya hari ini. Mari silahkan dimulai Bu Tanti, saya akan melakukan pengamatan. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Tanti. Ada yang ingin saya ceritakan Bu Tanti. Silakan Bu Dini. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalahnya saya. Apakah Bu Tanti bisa membantu? Dengan senang hati Bu Dini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh seperti itu Bu Dini. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu. Saya merasa gugup tentang presentasi saya minggu depan. Saya mengerti Bu, rasa gugup sebelum presentasi itu wajar Bu. Apa yang membuat Ibu Dini merasa gugup Bu? Saya khawatir saya lupa apa yang saya presentasikan dan saya takut saya mengecewakan banyak orang nantinya Bu. Seperti itu ya Bu Dini. Rasa kekhawatiran itu muncul karena ada rasa kurang percaya diri Bu menurut saya. Benar apa enggak ya Bu? Kalau saya nilai seperti itu. Betul, Bu Oh Tanti. iya benar. Lalu situasi yang seperti apa yang Ibu Dini inginkan? Saya ingin merasa nyaman dan tenang dalam presentasi nanti Bu. Baik Bu, hal apa yang membuat Ibu merasa tenang dan nyaman saat presentasi nanti Bu? Saya merasa nyaman dan tenang itu ketika mendapatkan semangat dan dukungan dari pihak di sekitar saya. Iya, baik Bu. Kalau boleh tahu saya Bu, dukungan dari siapa yang Ibu harapkan? Dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, terlebih dari keluarga saya. Seperti itu ya Bu, baik ya Bu. Dari situasi sekarang Bu, yang Ibu rasakan, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi saat ini di angka berapa ya Bu? Saya kira kondisi saya saat ini di angka 5. Angka 5 ya Bu. Kira-kira menurut Ibu apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi masalah Ibu? Yang pertama saya akan menyiapkan materi terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan latihan presentasi sendiri, kemudian saya mengevaluasi apa yang masih kurang dalam presentasi saya. Baik Bu, selain Ibu menyiapkan materi, kemudian latihan sendiri, serta mengevaluasi menurut Bu Dini, apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu lakukan untuk mengurangi rasa gugup tersebut Bu? Untuk mengurangi rasa gugup tersebut, saya menyiapkan mental saya dengan berpikiran positif dan berdoa, dan saya sudah berusaha menampilkan yang terbaik dari dalam diri saya. Bagus sekali ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Dini lakukan supaya tidak gugup lagi Bu, santai dan materi bisa dimengerti audiens Bu Dini? Ya, saya mesti banyak-banyak latihan di depan kaca dan menguasai materi presentasi hingga dapat mengurangi rasa gugup itu Bu. Baik Bu. Bagaimana cara Ibu membangun rasa percaya diri itu Bu? Saya sebelumnya sudah menyiapkan mental dengan berpikir positif, berdoa, dan berusaha dengan berlatih berkali-kali Bu. Bagus sekali Bu. Dan saya yakin Ibu pasti bisa menghilangkan rasa gugup Ibu dengan selalu berpikir positif dan diawali dengan berdoa seperti itu ya Bu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, berpikir positif dapat membuat kita menjadi tenang. Kira-kira kata positif apa yang Ibu Dini pikirkan? Seperti saya mengatakan pada diri saya, mindset saya sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya dapat melakukan itu dengan baik, sehingga kata-kata itu bisa membantu saya untuk menenangkan diri saya dan menghilangkan rasa gugup yang saya hadapi. Luar biasa Bu, kata-kata positif yang Ibu pikirkan, semoga bisa menambah semangat Ibu dalam melakukan presentasi nantinya ya Bu. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya nih Bu,
dari apa yang sudah kita bahas bersama, terus apa rencana Ibu selanjutnya? Ya Bu, mungkin setelah ini saya berniat memilih topik atau judul dari presentasi saya tentu dan saya menentukan tujuan presentasi saya, kemudian saya menyusun materi-materi presentasi sambil edit tampilannya supaya audien itu tertarik. Dan selanjutnya saya akan berlatih terus-menerus, berulang-ulang, dan mendalami materi yang akan saya bawakan. Dan terakhir, saya akan evaluasi apa saja yang masih kurang dalam saya berpresentasi. Luar biasa semangatnya Ibu ya. Rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya berencana untuk konsultasi kepada kepala sekolah dan guru senior dalam hal menyampaikan materi yang akan saya bawakan. Lalu saya meminta izin kepada kepala sekolah dalam meminjam alat atau barang-barang yang ada di sekolah seperti LCD proyektor, mic, salon, ruangan, dan lain-lain Bu. Oke, baik ya Bu. Bagaimana proses kegiatan presentasi Ibu nantinya? Nantinya saya akan menggunakan teknik visual positif, di mana saya membayangkan diri saya melakukan presentasi sukses. Teknik ini saya lakukan dengan cara menutup mata saya dan membayangkan diri saya berbicara dengan percaya diri dan saya menyelesaikan presentasi dengan lancar dan baik. Ini bisa membantu saya mengurangi rasa gugup yang saya hadapi. Wah, alhamdulillah luar biasa Bu. Langkah penyelesaian Ibu yang sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah syukurlah ya Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan permasalahannya kepada Ibu dan terima kasih banyak. Ibu sudah membantu saya untuk mendengarkan cerita saya. Iya Bu Dini, sama-sama. Saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu merasa lega juga. Kemudian Ibu bisa merencanakan eh, yang tadi Ibu rencanakan, komitmen apa dan yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk menjalankan rencana Ibu. Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Saya setelah ini akan menemui kepala sekolah dan selanjutnya melakukan rencana yang tadi itu. Baik Bu, semangat ya Bu Dini ya. Terima kasih Bu Tanti. Maaf, kebetulan nih saya janjian dengan teman sejauh saya. Boleh saya permisi dulu ya Bu? Baik Bu, sampai jumpa Bu. Silakan Bu. Nanti setelah Ibu sudah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, bisa menemui saya lagi. Iya Bu Kemudian Tanti. kita bercerita lagi. Saya ini ingin tahu dan penasaran bagaimana hasilnya nanti ya Bu. Iya Bu Tanti, nanti akan saya ceritakan. Saya akan hubungi Bu Tanti lagi. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama Bu Dini. Nanti luar biasa kucing yang sudah dilaksanakan tadi bersama kucingnya Bu Dini. Bagaimana nih Bu perasaannya? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Saya senang sekali saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang Kuci sampaikan. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana tadi penampilan Ibu saat melakukan kucing? Kalau menurut saya Bu, saya sudah mendengarkan secara aktif. Kuci juga bisa menyampaikan permasalahannya secara santai sehingga saya bisa mengkonfirmasi secara tepat dan harapan-harapan Kuci tersampaikan. Baik, luar biasa Ibu. Ibu Tanti sudah mengatakan bahwa Bu Tanti tadi menyimak secara aktif ya Bu. Harapan-harapan dari Kuci juga sudah tersampaikan. Berdasarkan apa nih penilaian Bu Tanti bahwa Bu Tanti merasa sudah mendengarkan secara aktif? Saya merasa bahwa Kuci sudah bercerita secara leluasa kepada saya dan mengungkapkan semua permasalahannya Bu Yeni, sehingga saya mampu menggali semua yang diharapkan Kuci dan akhirnya Kuci mendapatkan solusi dari percakapan kucing ini. Baik Bu, jadi Bu Tanti sudah mendengarkan secara aktif sehingga Kuci menyampaikan harapannya dan bisa menemukan solusinya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, saya mohon izin nih Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bu Tanti. Silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Tanti. Dari awal tadi saya sudah mengamati Ibu. Bu Tanti sudah menyampaikan kucing dengan alur tirta dan dengan menggunakan teknik rasa. Bu Tanti
Alur Tirta yang sudah Bu Tanti sampaikan tadi adalah sudah menyampaikan tujuan dengan baik, identifikasi yang dilakukan oleh Bu Tanti juga sudah sesuai. Ibu juga sudah menanyakan rencana-rencana apa yang akan diambil oleh Kuce, dan Bu Tanti sudah mendengarkan secara aktif sehingga bisa mengambil kata kunci dan memberikan pertanyaan berbobot. Bu Tanti juga sudah menyampaikan kapan eksekusinya dari Kuci, juga perasaan dari Kuci setelah kucing. Bu Tanti ingin membuat pertemuan dengan Kuci pada sesi selanjutnya. Baik Bu Tanti, tapi Bu Tanti sudah sangat luar biasa. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan tentang kucing ini, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot dan akhirnya bisa membuat Kuci bisa menemukan solusinya. Baik. Baik, luar biasa Bu Tanti. Jadi Bu Tanti ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu? Iya Bu Yani. Baik Bu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Tanti untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya berharap teman-teman saya di sekolah, juga ibu kepala sekolah saya membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya tersebut, Bu. Baik Bu Tanti, kira-kira kapan nih waktunya Bu Tanti? Dalam 1 atau 2 hari lagi Bu Yani. Baik Bu Tanti, alhamdulillah hari ini pertemuan sudah menemukan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Tanti. Tadi sungguh luar biasa semua ya Bu, praktek yang sudah dilakukan, kucing yang sudah dilakukan, dan bisa menginspirasi saya. Saya belajar banyak dari Ibu. Baik Ibu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik, sebelum memulai proses kucing, saya berperan sebagai seorang pengamat dan observer yang akan melihat proses kucing ibu dengan kuci. Namun sebelum ibu memulai kucingnya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait publik penilaian. Dalam observasi saya, agar ibu juga nanti publik penilaiannya menjadi acuan. Dan saya berharap proses percakapan ibu nanti supaya memiliki prinsip seorang coach yang memiliki kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu memiliki kompetensi dalam coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam percakapan ibu melakukan sebuah kucing, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam menilai ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Iya Bu, saya paham. Baik Bu, kalau gitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi kucing yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Ibu. Nah, dari dua kompetensi ini ya Ibu, mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan dalam proses kucing nanti? Baik Bu, nanti untuk kompetensi spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan nantinya kucing saya dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang dialami. Baik, memang mendengarkan aktif satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang kucing. Untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur seperti apa yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah dalam kucing nanti
Saya melakukan alur tirta, Bu, secara runtut, kemudian saya dapat menggali ide-ide dari kunci saya dan dapat menemukan solusi yang ditemui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci dilalui dengan maksimal ya Bu, bisa Ya, tercapai dengan prosesnya. Hal itu yang saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan Kuci. Saya berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. baik Ibu, terima kasih. Sudah siap, Bu? Siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana nih kabarnya Bu Tanti? Alhamdulillah Bu Yeni. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah sehat ini Bu. Bu Tanti, tadi WA saya ya. Iya Ada Bu. keperluan apa Bu? Jika Bu Yeni ada waktu sebentar, saya ada yang mau dibicarakan Bu. Apakah Ibu bisa? Ya, bisa Bu. Emangnya Ibu mau membicarakan apa dengan saya? Ini Bu, siswa saya banyak yang kecapean waktu mengikuti pembelajaran di kelas. Bahkan ada yang sampai ketiduran Bu Yeni. Oh, begitu ya. Terus apa yang ingin Ibu capai dari top? Yuk. Oh, begitu ya. Terus apa yang ingin Ibu inginkan dari percakapan ini? Iya Bu, saya ingin menjadikan siswa-siswi saya itu tidak ngantuk di kelas Bu. Sehingga mereka bisa aktif dan mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Ibu ingin siswa-siswanya menjadi aktif di kelas, biar tambah bersemangat untuk Ibu mengajar ya? Iya benar Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka itu kecapean atau ngantuk di dalam kelas? Setelah saya tanya ke siswa Bu, ternyata mereka terlalu banyak main HP di rumah sampai larut malam. Begitu. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya siswa itu berada di rumah? Kalau menurut saya Bu, seharusnya siswa bisa mengatur waktu saat menggunakan HP. Jika kondisi siswa seperti yang Ibu inginkan itu level 10. Pada angka berapa kondisi siswa Ibu saat ini? Menurut saya Bu Yeni, kondisi siswa saat ini berada di angka 5 Bu. Begitu. Untuk selanjutnya, yang ingin Ibu begitu. Untuk selanjutnya yang Ibu inginkan ada di angka berapa Bu siswanya? Saya ingin ada di angka 8 Bu. Baiklah. Supaya siswa Ibu berada di angka 8, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan bekerja sama dengan wali murid dalam memantau siswa ketika berada di rumah. Ibu mau bekerja sama dengan wali murid, lalu bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Bu? Nah, bentuk kerjasama yang ingin saya lakukan, Bu Yeni, seperti memanfaatkan buku penghubung guru dengan wali murid, dan juga memberi pemahaman kepada siswa tentang efek negatif penggunaan HP yang terlalu lama, kemudian meningkatkan pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Iya benar Bu, menurut saya baik sekali itu memberitahu orang tua tentang kondisi anaknya yang tertidur di kelas saat pelajaran. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Tanti selanjutnya? Iya Bu Yeni, saya ingin merencanakan untuk memanfaatkan buku penghubung dengan wali murid dan memberi tugas tentang kegiatan siswa selama di rumah. Juga selalu semangat memakai berbagai macam media pembelajaran di kelas Bu Yeni. Begitu. Sebuah rencana yang sangat luar biasa Bu Tanti. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan mengadakan rapat wali murid untuk kegiatan prima, sekaligus saya akan menyampaikan keluhan saya tentang siswa saya yang ketiduran selama pembelajaran di kelas Bu Yeni. Supaya dapat mengatasi tidak hanya saya, wali murid juga ada perhatian di rumah seperti itu Bu Yeni. Baiklah.
Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu, setelah saya akan terus semangat memakai berbagai macam media pembelajaran Bu, sebagai sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai itu siswa sudah harusnya merasa nyaman di kelas, tetapi masih ada yang tertidur, sehingga saya harapan saya tidak ada lagi siswa saya mengantuk seperti itu Bu. Nah, subhanallah, luar biasa Bu Tanti. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah awalnya dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Tanti sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu Tanti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Ya baik Bu Yeni, mengenai hal itu secepatnya saya akan realisasikan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada media pembelajaran sehingga menurut saya lebih menyenangkan. Karena minggu ini masih MPLS Bu Yeni, jadi untuk mengumpulkan orang tua. Baik Bu Yeni, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan kucing. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Ya, Bu. Yang pertama, apa indikator ketercapaian yang Ibu lakukan saat kucing? Baik, Bu. Tadi saya sudah menerapkan prinsip kucing kemitraan, proses kreatif, Ya. dan memastikan potensi kucing. Kemudian kompetensi yang sudah saya lakukan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Tadi Ibu melakukan prinsip sebagai kemitraan yang setara, tidak ada perbedaan serata. Kemudian proses kreatif berusaha menggali kreativitas seorang kuci untuk mengeluarkan solusi-solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan kemampuan kuci dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya catat itu tadi, sudah terlaksana ya Bu. Yang terpenting dari proses percakapan tadi menggunakan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu mulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, dari catatan umum saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, selain kompetensi dua yang sudah saya praktekkan tadi, saya ingin mengembangkan lagi yaitu kehadiran penuh, Bu. Yang mana tadi Kuci merasa ingin mencurahkan unek-uneknya, seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya beliau lebih rileks dalam menceritakan permasalahannya. Baik, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu ke depannya. Saya berdoa semoga bisa Ibu maksimalkan tidak hanya potensi ini saja, tetapi potensi yang lain. Ketika memberikan pelayanan coaching terhadap klien atau coach. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya bisa sesuai dengan harapan dan berpacu pada alur Tirta. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dini? Alhamdulillah sehat Bu Tanti. Alhamdulillah sehat ya Bu Dini. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, saya akan melakukan pengamatan pada Bu Dini dalam praktek coaching, di mana nantinya sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Bagaimana Bu Dini? Siap Bu? Insya Allah siap Bu. Oke, baik Bu Dini. Rubrik penilaian ada pada supervisi dan pasca supervisi.
Pada pengamatan hari ini, Bu Dini ada kompetensi inti yang akan kita amati dalam coaching, yaitu ada 3. Present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekarang saya ingin bertanya pada Bu Dini nih. Bu Dini ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang mana, Bu? Baik Bu Tanti, terima kasih atas kesempatannya. Dari praktek coaching kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu. Sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot yang mana pertanyaan berbobot tersebut bisa membuat kunci saya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Dini, jadi saat ini Bu Dini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Dini? Iya Bu Tanti. Baik Bu Dini, dari kedua kompetensi yang Ibu Dini ingin kembangkan, bagian mana kompetensi yang benar-benar ingin saya amati? Menurut saya mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif. Yang bagaimana Bu Dini? Saya ingin fokus mendengarkan cerita yang disampaikan Kuci, sehingga saya mampu menggali lebih dalam masalah Kuci yang akhirnya saya mampu membuat Kuci menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Dini, jadi Bu Dini ingin fokus dalam mendengarkan cerita dari Kuci sehingga membuat Kuci akan banyak bercerita sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya. Benar begitu Bu Dini? Ya, betul Bu Tanti. Baik Bu Dini, menurut Bu Dini, pada akhir supervisi ini nanti indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaian yang pertama adalah Kuci dapat leluasa bercerita tentang permasalahannya. Kedua, Kuci bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Ketiga, Kuci bisa mendapatkan solusi apa yang akan dilakukan. Keempat, sejauh mana Kuci akan melakukan perubahan. Baik, luar biasa Bu Dini. Indikator ketercapaian yang Ibu capai, jadi yang pertama adalah Kuci bisa bercerita secara leluasa semua permasalahannya kepada Ibu. Benar begitu Bu Dini? Ya, betul Bu Tanti. Kedua, Kuci memahami dirinya sehingga bisa menyampaikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya Bu Dini, benar? Benar Bu Tanti. Dan yang terakhir adalah bagaimana Kuci bisa mengeksekusinya. Betul begitu Bu Dini? Betul Bu Tanti. Ya baik Bu Dini, harapan Bu Dini dari praktek coaching ini apa Bu? Harapan saya dari praktik coaching ini adalah Kuci jujur atas permasalahannya sehingga mendapatkan solusi dari dirinya sendiri dan akan menerapkannya. Baik Bu Dini, jadi harapan Ibu adalah Kuci jujur atas permasalahannya sehingga mendapatkan solusi dan akan benar-benar menerapkannya. Begitu Bu Dini? Betul Bu Tanti. Baik, semoga lancar Bu Dini praktik coachingnya. Mari silahkan dimulai Bu Dini, saya akan mengamati. Terima kasih Bu Tanti. Ya Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, ada yang ingin saya ceritakan nih Bu. Jadi apa topik yang akan kita bicarakan ini? Ini Bu, saya pengen curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Hati, kira-kira apa yang saya bisa bantu? Baik Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Saya merasa gugup nih Bu. Saya minggu depan akan presentasi. Saya mengerti rasa gugup sebelum presentasi itu wajar. Apa Ibu sudah apa yang membuat Ibu merasa gugup? Saya khawatir saya akan lupa dengan apa yang akan saya sampaikan Bu. Dan saya juga kurang percaya diri, takut membuat kesalahan di depan banyak orang. Rasa khawatir itu muncul karena ada rasa kurang percaya diri. Benar nggak sih kalau saya nilai seperti itu? Iya benar Bu. Lalu situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin merasa nyaman dan tenang ketika presentasi Bu. Baik, hal apa yang membuat Ibu merasa tenang dan nyaman ketika presentasi? Ketika saya mendapatkan semangat dan dukungan dari orang-orang di sekitar saya, dan saya dapat tampil dengan baik.
baik dukungan dari siapa yang Ibu harapkan? Dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu, dan teman-teman di sekolah saya. Baik, dari situasi sekarang ini ya Bu, dihitung dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di angka berapa? Angka 5 Bu. Angka 5. Kira-kira menurut Ibu, langkah apa yang untuk diambil dalam menghadapi masalah yang Ibu hadapi ini? Ya Bu, yang pertama saya akan menyiapkan materinya Bu, terlebih dahulu ya. Lalu saya melakukan latihan presentasi sendiri, kemudian saya akan mengevaluasi apa yang masih kurang dalam presentasi saya. Baik, selain menyiapkan materi, kemudian latihan sendiri, dan mengevaluasi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengurangi rasa khawatir tadi? Untuk mengurangi rasa gugup saya, sebelumnya saya menyiapkan mental saya dengan berpikir positif, Bu. Kemudian saya akan berdoa dan saya berusaha menampilkan yang terbaik di depan peserta. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya tidak gugup lagi, santai, dan materi bisa dimengerti audiens? Saya akan banyak latihan presentasi di depan kaca dan saya akan menguasai presentasi sehingga dapat mengurangi rasa gugup itu. Baik, bagaimana cara Ibu membangun rasa percaya diri? Sebelumnya saya menyiapkan mental dengan berpikir positif, Bu, berdoa dan berusaha berlatih berkali-kali. Bagus sekali, dan saya yakin Ibu pasti bisa menghilangkan rasa gugup tersebut. Ibu sudah berpikir positif dan diawali dengan berdoa. Ya, Bu. Berpikir positif dapat membuat kita menjadi tenang. Kira-kira kata positif apa yang Ibu pikirkan? Seperti saya mengatakan pada diri saya bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya akan melakukan dengan baik. Sehingga kata-kata itu bisa membantu saya untuk menenangkan diri saya dari rasa gugup. Luar biasa kata-kata positif yang Ibu pikirkan. Semoga bisa menambah semangat Ibu dalam melakukan presentasi nanti ya. Amin. Jadi selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bahas, apa rencana Ibu selanjutnya? Baik, Bu. Mungkin setelah ini saya berniat untuk memilih judul atau topik presentasi yang akan saya bawakan minggu depan. Lalu saya tentukan tujuan presentasinya. Kemudian saya menyusun materi-materi presentasi saya sambil mengedit tampilannya supaya peserta tertarik dengan presentasi saya. Selanjutnya saya akan berarti berulang-ulang mendalami materi yang akan saya bawakan, Bu. Dan terakhir saya akan evaluasi apa saja yang kurang dalam persiapan tadi. Luar biasa semangat sekali Ibu Yeni ya. Rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apa yang masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, saya berencana untuk berkonsultasi kepada kepala sekolah dan juga guru senior yang paham dalam menyampaikan materi-materi yang akan saya bawakan. Lalu saya meminta izin kepada kepala sekolah dalam meminjam alat-alat yang ada di sekolah seperti ini Bu, LCD proyektor, ruangan, salon, mic, dan lain-lain yang dibutuhkan. Baik Bu, bagaimana proses kegiatan presentasi itu? Nantinya saya akan menggunakan teknik visualisasi positif, Bu, di mana saya membayangkan diri saya melakukan presentasi dengan sukses. Teknik ini saya lakukan dengan menutup mata saya dan membayangkan diri saya berbicara dengan percaya diri di depan peserta. Peserta memperhatikan materi saya dan saya menyelesaikan presentasi dengan lancar dan baik. Ini bisa membantu saya mengurangi rasa gugup yang saya hadapi. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali langkah Ibu dalam menyelesaikannya. Sudah bagus Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau membantu saya, mau mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu merasa lega. Terus dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi.
Saya setelah ini akan menemui kepala sekolah dan selanjutnya melakukan rencana yang saya sampaikan tadi, Bu. Baik, Bu. Semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan rekan sejawat saya. Saya boleh permisi duluan enggak, Bu? Boleh, silakan, Bu. Sampai jumpa ya, Bu Yani. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Dini. Luar Waalaikumsalam. biasa Bu Dini, kucing yang sudah Ibu laksanakan bersama Kuci Bu Dini. Bagaimana Ibu perasaan Bu Dini setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa, saya sangat senang sekali. Saya bisa mendengarkan aktif apa yang Kuci sampaikan. Menurut Bu Dini, bagaimana tadi penampilan Bu Dini saat melakukan coaching? Menurut saya ya, Bu, saya sudah mendengarkan secara aktif. Kuci juga bisa menyampaikan permasalahannya secara santai, sehingga saya bisa mengkonfirmasi secara tepat dan harapan-harapan coach tersampaikan. Kuci tersampaikan. Baik, luar biasa Bu Dini. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Bu Dini sudah menyimak secara aktif. Harapan-harapan dari Kuci juga tersampaikan. Berdasarkan apa nih penilaian Bu Dini bahwa Bu Dini sudah merasa telah mendengarkan Kuci secara aktif? Saya merasa bahwa Kuci sudah bercerita secara leluasa kepada saya dan mengungkapkan semua permasalahannya sehingga saya mampu menggali semua yang ia sehingga saya mampu menggali semua yang diharapkan Kuci dan akhirnya Kuci mendapatkan solusi dari percakapan kucing ini. Baik, jadi Bu Dini sudah mendengarkan secara aktif sehingga Kuci menyampaikan harapannya, kemudian menemukan solusinya. Benar begitu, Bu? Betul, Bu Tanti. Baik, Bu. Mohon izin saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Dini. Silakan, Bu Tanti. Baik, Bu Dini. Dari awal saya sudah mengamati Bu Dini. Bu Dini sudah menyampaikan kucing dengan alur cerita dan dengan menggunakan rasa ya, Bu. Ya. Alur cerita sudah Bu Dini sampaikan, diantaranya adalah Bu Dini sudah menyampaikan tujuan dengan baik, identifikasi yang akan dilakukan Bu Dini sudah sesuai, kemudian Bu Dini sudah menanyakan rencana-rencana apa yang akan Ibu ambil. Bu Dini sudah mendengarkan secara aktif dan sudah mengambil kata kunci sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot. Bu Dini juga sudah menyampaikan kapan eksekusi juga perasaan dari Kuci setelah kucing dan Bu Dini ingin membuat pertemuan dengan Kuci pada sesi selanjutnya. Baik Bu Dini, tapi Bu Dini sudah sangat luar biasa. Baik Bu Dini, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan lagi tentang kucing ini, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif, sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot, dan akhirnya saya membuat Kuci bisa menemukan solusinya. Hebat, luar biasa Bu Dini. Jadi Bu Dini ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, begitu ya Bu? Baik Ya, Bu, kira-kira siapa yang ingin Ibu bantu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya berharap teman-teman saya di sekolah dan kepala sekolah saya membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya tersebut, Bu. Baik Bu, kira-kira kapan nih waktunya Bu Dini? Dalam 1-2 harian inilah, Bu. Baik Bu Dini, alhamdulillah hari ini pertemuan kita sudah menemukan tujuan yang ingin dicapai Bu. Untuk dikembangkan dan praktik Bu Dini tadi sudah sungguh luar biasa, bisa menginspirasi saya. Terima kasih Bu Dini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, Bu Tanti.